wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Ibu. Sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Iya, karena itu ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, pembelajaran pada sore hari ini kita dari dengan online ya anak-anak. Sebelum mengawali pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pembelajaran pada sore hari ini, Ibu akan mengecek daftar kehadiran anak-anak. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Sudah, Ibu. Bu. Sudah, Ibu. Oke, nanti Ibu akan menyebutkan nama anak-anak, nama yang Ibu sebut, bilang hadir dan on cam tentunya ya anak-anak. Yang pertama ada Nur Atus. Hadir Ibu. Ada Mbak Ani. Mbak Tanti. Hadir Ibu. Kemudian ada Mbak Dea. Mbak Dea, mana suaranya Mbak Dea? Hadir, Ibu. Oh iya, suara Ibu terputus-putus atau gimana? Iya Bu, Iya, Ibu, suaranya terpatah-patah. Di saya putus-putus, Bu. Iya Bu. Oh iya, berarti di sini sinyal Ibu kurang bagus ya. Sebentar ya anak-anak. Baik Ibu. Sebentar. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman makhluk hidup dan perannya. Apakah suara itu sudah terdengar anak-anak? Terdengar. Sudah, Ibu. Terdengar, Bu. Oh iya. Sebelum itu, di sini hari ini kita memiliki dua tujuan pembelajaran yang dimana yang pertama mengidentifikasi bentuk interaksi antar makhluk hidup, kemudian menjelaskan peran makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, bagaimana perasaan saat ini anak-anak, atau mungkin sudah capek, atau sedang marah, atau happy ini? Happy. Happy. Semangat. Love, Bu. Love. Happy ketemu Ibu lagi. Ya, meskipun hari ini jadwal sudah padat, tetap semangat ya anak-anak, karena materi kali ini sangat menarik. Nah, Ibu yang bertanya, menurut kalian apa yang akan terjadi jika salah satu jenis makhluk hidup tersebut menghilang
dari lingkungan. Kira-kira apa ya dampak yang akan terjadi? Tidak seimbang, Ibu. Merusak Mengganggu ekosistem. ekosistem, Bu. Betul. Terus apa lagi anak-anak? Makanannya jadi berkurang. Ada populasi yang menambah. Oh iya, betul. Ya, betul. Anak-anak beri applause online-nya. Ya, jadi jawaban anak-anak betul semua ya. Nah, selanjutnya, apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman apakah suatu variasi makhluk hidup dari semua sumber daya? Oh iya, sinyalnya masih putus-putus ya anak-anak? Sudah terlihat atau belum? Iya, Ibu. Sudah, Ibu. Sebelumnya, oh iya. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan suatu variasi makhluk hidup dari semua sumber daya alam termasuk darat, laut, dan ekosistem lainnya. Dari tingkatan keanekaragaman dibagi menjadi 3, yaitu ada genetik, spesies, dan ekosistem. Di antara interaksi makhluk hidup ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada interaksi yang dimana dua spesies itu berada dalam satu habitat tetapi tidak saling mempengaruhi, baik tidak menguntungkan juga. Kemudian ada interaksi saling menguntungkan atau mutualisme, ini sama-sama menguntungkan. Kemudian interaksi yang ketiga, interaksi yang satu diuntungkan atau biasa disebut komensalisme. Dan interaksi yang terakhir, interaksi yang satunya dirugikan, itu ada parasitisme, kompetisi, dan predasi. Nah, itu contoh intinya. Contoh interaksi mutualisme, interaksi antara lebah dan bunga, kemudian ada komensalisme yang satu diuntungkan yaitu bunga anggrek dan pohon, kemudian parasitisme yang dimana dia merugikan satu belah pihak. Contohnya ada kita yang masuk di manusia, kemudian ada interaksi predasi yang contohnya ada singa dan zebra. Kemudian ada contoh kompetisi yang dimana rumput dan jagung akan berebut cahaya untuk berfotosintesis. Nah, tingkat keanekaragaman dibagi menjadi 3 yang aktif. Genetik sendiri itu merupakan keanekaragaman variasi gen dalam satu spesies. Contohnya itu ada perbedaan dari warna, ada ras anjing, kemudian variasi, dan di mana keanekaragaman genetik ini penting untuk adaptasi dan pemeliharaan. Kemudian kedua ada keanekaragaman spesies, yaitu variasi antar spesies. Contohnya ada gajah, harimau, burung, dan galaksi yang menunjukkan keanekaragaman hayati di suatu wilayah atau biasa menjadi suatu ikon dari wilayah tersebut. Nah, keanekaragaman hayati yang ketiga itu ada ekosistem. Ekosistemnya itu sebenarnya ada ekosistem hutan tropis, padang rumput, ekosistem laut, dan sawah. Nah, peran makhluk hidup dalam ekosistem sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu ada produsen yang biasa membuat makanan, contohnya tumbuhan yang nantinya akan dimakan oleh konsumen, biasanya ini ada hewan. Kemudian akan diurai oleh dekomposer yang contohnya itu ada jamur dan bakteri.
Nah, peranan makhluk hidup dalam ekosistem ini nantinya akan membentuk rantai dan jaring-jaring makanan. Di sini ada gambar rantai makanan anak-anak. Mungkin dari kalian ada yang menjelaskan skemanya ini bagaimana? Saya Ibu. Oh iya, Mbak Iva silakan. Oke, ini berdasarkan pengetahuan saya ya Ibu. Iya. Ya, jadi di sini pertama ada padi Ibu, yang berperan sebagai produsen. Karena apa? Karena dia dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Kemudian ada burung pipit sebagai konsumen tingkat 1 yang memakan padi. Selanjutnya ada ular, dia sebagai konsumen tingkat 2 yang memakan burung pipit. Selanjutnya ada elang sebagai konsumen tingkat 3 yang memakan ular. Setelah kemudian elang itu mati, jamur yang berperan sebagai pengurar yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi unsur hara yang kembali menyuburkan tanah sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh padi. Jadi akan berputar terus Ibu. Oh iya, betul sekali ya. Tadi tepuk tangan. Iya, seperti ini menjawab pertanyaan awal tadi yang dimana jadi dalam rantai makanan itu jika salah satu makhluk hidup atau salah satunya itu terganggu ataupun punah, maka akan mempengaruhi konsumen atau produsen yang nantinya akan tumbuh. Jika contohnya ularnya mengalami terancam punah, maka kemungkinan konsumen 1 akan meningkat sehingga konsumen 3 dia akan spesiesnya akan menurun karena dia tidak bisa memakan konsumen 2. Jadi dalam siklus keanekaragaman hayati itu semuanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Nah, sebelum Ibu membagikan kelompok, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau masih kebingungan anak-anak? Belum Ibu. Oh iya, jika tidak ada pertanyaan, di sini Ibu akan membagi kelompoknya menjadi secara acak. Ada 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok genetik, spesies, dan ekosistem. Nantinya setiap kelompoknya akan mengerjakan LKPD yang nantinya yang Ibu sudah share di grup WA. Di sana anak-anak akan mengamati keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan yang terdapat di lingkungan sekitar minimal 2 spesies. Untuk pelaporannya bisa lihat contohnya bisa di tabel berikut yang sudah dikirimkan di grup WA. Nantinya perwakilan dari salah satu kelompok bisa menampilkan hasil berdiskusi dengan kelompoknya. Apakah bisa dipahami anak-anak? Atau Ibu menjelaskannya terlalu kecepatan? Bisa Ibu, bisa Bisa Ibu. Iya. Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak untuk pengerjaannya, bisa dimulai dari sekarang. Baik Ibu. Kira-kira apakah sudah ada yang selesai anak-anak atau mungkin ada yang kesulitan dalam pengerjaan LKPD-nya? Boleh lihat AI nggak Bu? Tidak boleh ya anak-anak, soalnya kan kalian mengamati yang ada di sekitar kita. Pakai Google Lens boleh.
Contohnya, Baik, Ibu. kalian bisa memoto tanaman atau hewan yang ada di lingkungan rumah, nggak usah jauh-jauh ya anak-anak. Baik, Ibu. Tanaman obat boleh Iya. ya, Bu? Boleh sekali. Apakah sudah selesai anak-anak diskusinya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, Ibu akan memilih salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Siap-siap ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, untuk kelompok ekosistem, oh iya, Mbak Husni bisa memaparkan hasilnya. Baik, Ibu. Jadi hasil pengamatan kelompok ekosistem yang pertama itu ada mangga. Nama lokalnya sendiri itu kan mangga. Terus nama ilmiahnya itu Mangifera indica. Genusnya itu Mangifera. Kemudian familinya itu Anacardiaceae. Kemudian lokasi pengamatannya itu ada di halaman rumah. Kemudian untuk ciri-cirinya pohonnya itu berkayu, kemudian berdaun tunggal, buah berwarna hijau hingga kuning saat matang. Kemudian manfaatnya itu dapat dikonsumsi buahnya. Kemudian pohonnya itu menghasilkan oksigen dan juga memberikan keteduhan. Seperti itu, Bu. Oh iya. Makasih Mbak Uni, berikan tepuk tangannya anak-anak. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, mungkin dari sukarelawan anak-anak yang ingin membacakan kesimpulan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini. Oh iya, silakan yang angkat tangan pertama, Mbak Cherry. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ceria. Kesimpulan materi hari ini yaitu keanekaragaman makhluk hidup merupakan variasi makhluk hidup yang meliputi keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman ini sangat penting karena setiap makhluk hidup memiliki peran yang saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, keanekaragaman makhluk hidup perlu dilestarikan agar fungsi dan manfaatnya dapat terus dinikmati oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Oh iya, terima kasih Mbak Cherry. Beri tepuk tangannya anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu ada oleh-oleh nih sedikit. Nantinya anak-anak bisa mengerjakan kuis itu terdiri dari 5 soal esai singkat saja. Nanti yang bisa dikerjakan sampai pukul 6 sore ya anak-anak. Masih les, Bu. Oh iya, Kalau jam 9 aja gimana? oh iya, boleh jam 9 ya anak-anak. aja, Ibu. Iya, Ibu. Ya, Atau Bu. tidak kemalaman itu ya anak. Jam 10. 9, Bu, sebelum bobo. Jam 12. Oh ya, berarti nanti Ibu akan kunci G-formnya sampai jam 12 ya anak-anak. Dan untuk hasil diskusinya tadi bisa dikumpulkan melalui link di drive ini dan Ibu sudah memberikan bahan ajar yang nantinya akan mendukung pemahaman kalian dalam mempelajari keanekaragaman hayati ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya agendakan secara offline untuk membahas terkait materi sistem klasifikasi makhluk hidup. Jadi, Ibu harap anak bisa masuk semuanya ya anak-anak.
Baik, Bu. Baik, Ibu. Titik. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Sekian presentasi dari Ibu. Jika ada salah kurangnya, mohon maaf. Selamat istirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu Titik.